Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Hari ini dalam mata pelajaran informatika kelas 10 kita akan membahas tentang informatika dan keterampilan generik, yaitu tentang informatika di SMA. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, kalian mampu berkolaborasi dalam tim dan mengkomunikasikan hasilnya dengan efektif dan efisien. Pertanyaan: kapan terakhir kali kalian bekerja dalam kelompok dan presentasi? Apakah kalian melakukan kesepakatan sebelum mulai mengerjakan tugas? Apakah lebih menyenangkan dibandingkan jika kerja sendiri? Dan apakah presentasi kalian menarik? Silahkan 4 pertanyaan tadi dijawab di kolom komentar setelah berakhirnya video ini. Kita lihat peta konsep sepintas dan bisa dilihat di buku. Di buku mungkin lebih jelas. Kalian mungkin banyak yang pernah menggunakan aplikasi permainan pada telepon pintar. Aplikasi permainan adalah salah satu produk yang dihasilkan berkat ilmu informatika. Pengembangan produk yang kompleks perlu kolaborasi tim yang baik agar efektif dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Apa dan mengapa informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris informatics, computing, atau computer science, itu sama semua. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pembangunan atau pengembangan sistem komputer. Lalu apa itu komputasi? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputasi adalah penghitungan dengan menggunakan komputer, atau dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau perubah-perubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional atau computational thinking. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar atau reasoning mengenai sistem dan persoalan. Moda berpikir atau thinking mode ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan memecahkan persoalan. Siswa yang belajar informatika akan mendalami bagaimana suatu sistem komputasional berfungsi, baik yang mengandung komputer maupun tidak. Setelah melalui perkembangan lebih dari 20 tahun, informatika telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang saat ini sudah berdiri sendiri. Informatika dapat dipandang sebagai sebuah cabang ilmu yang tersendiri karena membawa seseorang ke suatu cara berpikir yang unik atau computational thinking dan berbeda dari bidang ilmu lainnya. Ide-idenya tahan lama, 20 tahun lebih dan masih terpakai sampai sekarang. Dan prinsip-prinsip intinya dapat diajarkan tanpa bergantung kepada teknologi tertentu. Semula, informatika hanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi. Sekarang, di berbagai negara di dunia,
termasuk Indonesia, informatika sudah mulai diajarkan di tingkat pendidikan dini, dasar, dan menengah. Informatika di era industri 4.0. Saat ini, manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0. Dalam industri 4.0, banyak hal dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang disebut juga masyarakat 5.0 atau Society 5.0 karena hidup di dunia fisik sekaligus di dunia cyber atau maya saat melakukan kegiatan daring. Banyak kegiatan dilakukan manusia secara fisik maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi komputer dan internet. Kalian tentu bisa mengingat pengalaman kegiatan kalian yang didukung teknologi komputer dan internet, mulai dari berkomunikasi dengan media sosial, bermain game online, memesan makanan, memesan transportasi, mendaftar sekolah, belajar secara daring, dan sebagainya. Dunia yang seperti ini menjadi makin cepat berubah. Banyak hal yang menjadi tidak pasti. Persoalan yang dihadapi manusia makin rumit dan beragam cara untuk melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, dulu orang harus pergi ke toko atau ke pasar untuk berbelanja. Penjual juga harus mempunyai bangunan kios atau toko. Pemilik toko mempekerjakan pegawai untuk mengurus gudang, menjadi kasir, dan menangani berbagai pekerjaan lain. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Sekarang, orang bisa berbelanja dari rumah, tidak harus pergi kemana-mana walaupun tidak ada penjual keliling yang datang. Penjual juga bisa berjualan dari rumah tanpa perlu memiliki bangunan kios atau toko. Pembeli tidak harus mengambil uang di bank untuk membayar barang yang dibelinya karena bisa membayar dengan menggunakan uang digital. Contoh lain yang telah kita alami sendiri ialah pembelajaran daring atau dalam jaringan selama masa pandemi. Di dunia industri, lebih banyak lagi hal yang kini dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. Segala sesuatu diselesaikan secara otomatis karena sudah ada robot-robot yang mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang berulang-ulang. Cara orang melakukan kegiatan menjadi berubah karena teknologi komputer dan internet yang dimanfaatkan di berbagai bidang. Nah, situasi seperti contoh di atas memudahkan orang untuk melakukan kegiatan berbelanja, belajar, dan sebagainya. Namun coba pikirkan, bagaimana nasib para pekerja yang semula bekerja sebagai kasir, pegawai gudang, pegawai yang melakukan pengepakan barang di pabrik, teller di bank, dan sebagainya. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Di masa depan, pasti akan lebih banyak lagi peran teknologi dalam kegiatan manusia. Mungkin juga akan makin banyak jenis pekerjaan yang hilang. Sebaliknya, pencipta teknologi itulah yang makin dibutuhkan. Menghadapi situasi tersebut, siswa yang sedang belajar di jenjang SMA perlu berpikir kritis dan mulai memikirkan masa depan. Tentu, tidak semua orang akan berkarir di bidang komputer. Zaman sekarang, kesempatan untuk berkarya di berbagai bidang sangat terbuka. Namun, hampir semua ilmu lain membutuhkan komputasi atau penyimpanan informasi serta pembentukan pengetahuan yang membutuhkan komputer. Bidang-bidang yang semula sulit terjangkau untuk diriset makin tertolong dengan kemampuan komputasi. Misalnya, untuk menyimulasikan alam raya dan benda langit, atau menengok struktur mikrosel hidup atau material seperti molekul, atom, atau gen manusia. Semua profesi mulai ahli sejarah, ahli ekonomi, guru, apoteker, dokter, perawat,
ilmuwan, insinyur, pedagang, semua membutuhkan alat bantu kerja yang mengandung komputer. Bahkan di rumah pun untuk sekedar berkomunikasi, ponsel pintar sudah dilengkapi dengan aplikasi. Produk hiburan seperti permainan atau video yang dinikmati jutaan pengguna lewat kanal siaran, bahkan film drama adalah karya digital yang diciptakan para produsen dengan bantuan ahli digital, media, dan juga ahli seni. Nah, untuk itulah siswa SMA akan belajar mata pelajaran informatika ini. Selain berpikir komputasional dalam menghadapi persoalan sehari-hari, serta cara memanfaatkan teknologi komunikasi lewat jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak dengan lebih efisien, siswa SMA perlu mempelajari teori-teori informatika dengan lebih mendalam, terutama tentang analisis data, pemrograman, dan dampak informatika dalam kehidupan dan pekerjaan. Teori saja tentu tidak cukup, sebab baru berguna jika dapat dipraktikkan. Dengan demikian, siswa SMA akan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang pasti akan makin cepat kemajuan teknologinya dan membutuhkan komputer dan komputasi di bidang apapun. Melalui mata pelajaran informatika, diharapkan di masa mendatang pelajar Indonesia tidak hanya mampu mempergunakan teknologi komputer, tetapi juga memahami strategi pemecahan persoalan dan teknologi komputasi tepat guna yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam penyelesaian persoalan. Setelah lulus SMA, bahkan juga akan tahu dan mampu bagaimana mengembangkan program dan sistem komputasi sederhana untuk mengatasi berbagai persoalan. Dengan demikian, akan makin banyak orang Indonesia yang mampu menciptakan teknologi berbasis komputer yang bermanfaat bagi banyak orang. Menarik bukan? Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Informatika mencakup aspek teoritis dan praktis, mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif untuk menghasilkan penemuan atau invention terkait komputer dan sistem komputasi. Kalian diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah yang dipelajarinya untuk memahami dunia nyata, kemudian menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memudahkan kehidupan. Dengan mengombinasikan dari prinsip, praktik, dan penemuan atau principles, practice, and invention, kalian akan menjadi kreatif dan merasakan manfaatnya. Karena tidak hanya teoritis, penerapan informatika akan memberikan surprise, kejutan karena produknya menghasilkan sesuatu yang dapat diamati dan berfungsi dengan baik dan dapat digunakan bahkan memunculkan keindahan. That is so beautiful. Kalian akan mempelajari bidang-bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan menjadi berpikir komputasional atau PK, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, sistem komputer atau SK, jaringan komputer dan internet atau JKI, analisis data atau AD, algoritma dan pemrograman atau AP, dampak sosial informatika atau DSI, dan praktik lintas bidang atau PLB. Silahkan dilihat gambar bidang-bidang yang akan kita pelajari di sebelah ini. Berpikir komputasional itu ada di paling bawah, itu adalah pondasi untuk belajar sistem komputer atau SK, untuk belajar JKI atau jaringan komputer dan internet, dan seterusnya. Lalu kita bisa tingkatkan setelah pondasi dan penyangganya kuat tentang praktik lintas bidang dan dilanjutkan dengan TIK. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Apa yang akan dipelajari di kelas 10? Apa bedanya dengan informatika SMP? Materi yang disajikan dalam buku siswa ini dirancang untuk siswa yang sudah tamat belajar
materi informatika di fase SMP. Setelah belajar informatika selama 3 tahun selama di SMP, tentunya siswa kelas 10 tidak asing lagi dengan dasar-dasar informatika. Kini saatnya siswa kelas 10 berlatih untuk berpikir lebih kritis dan lebih kreatif, serta belajar hal yang lebih konseptual dan praktik yang lebih mendalam dengan menggunakan teknologi. Berikut ini adalah gambaran umum materi pelajaran informatika bagi kelas 10. Yang pertama adalah berpikir komputasional. Siswa kelas 10 akan lebih fokus ke persoalan yang solusinya membutuhkan program komputer, sehingga perlu belajar tentang strategi penyelesaian persoalan yang tidak intuitif dan naif, tetapi yang didasari bagaimana komputasi akan dilakukan dengan lebih efisien dan optimal. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam bagian ini, siswa kelas 10 akan memahami integrasi antar aplikasi, memanfaatkan fitur aplikasi yang lebih advance atau lanjut dibandingkan dengan fase sebelumnya, dan memanfaatkan fitur otomasi yang tersedia. Yang ketiga, sistem komputer atau SK. Siswa kelas 10 akan belajar mengenai perangkat keras komputer dan menengok lebih dalam serta lebih rinci ke dalam setiap komponen komputer dan sistem operasi. Siswa kelas 10 akan mempelajari lebih rinci bagaimana data dan program disimpan dalam memori dan bagaimana instruksi diproses. Yang keempat, analisis data atau AD. Dalam bagian ini, siswa kelas 10 akan belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume lebih besar dan melakukan analisis yang lebih kompleks dari fase sebelumnya. Siswa kelas 10 juga akan belajar bagaimana mengotomasi pengambilan data dari internet. Ingat bahwa setiap detik di internet muncul informasi baru. Kita tidak mungkin mengejar pengambilan data jika tidak melakukan otomasi. Yang kelima, algoritma dan pemrograman. Siswa kelas 10 akan belajar membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman tekstual dengan menerapkan strategi berpikir komputasional yang dikembangkan pada materi berpikir komputasional. Peralihan dari program visual ke program tekstual membutuhkan abstraksi yang lebih tinggi dan lebih sulit, tetapi ini adalah menantang. 6. Dampak sosial informatika. Dalam bagian ini, siswa kelas 10 akan belajar mengenai dampak informatika di berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, dan keterbukaan informasi. Siswa kelas 10 juga akan mendapatkan gambaran dampak informatika di berbagai bidang serta karir apa saja yang terbuka di bidang informatika. Yang ketujuh, praktek lintas bidang. Selain mempelajari materi-materi di atas, siswa kelas 10 juga akan belajar bekerja sama secara kolaboratif untuk membuat rancangan solusi persoalan sosial yang harus mengandung perangkat lunak aplikasi. Kemudian tentang informatika dan profil pelajar Pancasila. Untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan di era digital, siswa kelas 10 juga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menumbuhkan karakter yang baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Karena citra bangsa Indonesia terpapar di dunia digital yang sangat terbuka akibat kemunculan dan posting konten orang Indonesia. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif.
Nah, melalui mata pelajaran informatika, kalian akan belajar juga menumbuhkan karakter-karakter tersebut sebagai warga dunia nyata dan sebagai warga dunia maya. Semua elemen pembelajaran pada buku ini diharapkan dapat mengasah kemampuan kalian bernalar kritis dan kreatif, serta melatih kalian mengaktifkan satu elemen pengetahuan dengan pengetahuan lainnya. Dalam proses belajar berbagai materi dalam informatika, kalian akan belajar untuk mandiri saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kalian juga akan mengembangkan kemampuan bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif saat berdiskusi dan berkreasi memecahkan masalah atau membuat proyek bersama teman-teman kalian. Tanya jawab. Apa persamaan dan perbedaan informatika fase SMP dengan fase SMA? Jawabannya adalah elemen mata pelajaran informatikanya sama, tetapi pembahasannya akan lebih mendalam dan praktiknya lebih banyak menggunakan komputer dan perkakas yang sesuai dengan bidang yang dipelajari. Proyek yang dikerjakan lebih luas cakupannya dan menuntut siswa menggali permasalahan secara lebih mendalam untuk merangsang dan menghasilkan solusi yang efektif dan efisien. Pertanyaan, problem solving. Jenis apa yang akan dilatih untuk diselesaikan pada fase SMA? Jawabannya adalah, jika dalam fase sebelumnya persoalan lebih dikaitkan dengan persoalan sehari-hari, maka pada fase SMA kita akan membahas kasus-kasus yang lebih bernuansa informatika. Artinya, yang solusinya lebih mengarah ke solusi yang terprogram atau yang bisa dijalankan oleh komputer. Program komputer yang dibuat semasa fase SMP lebih sebagai program kreativitas, sedangkan program komputer yang akan dikembangkan di kelas 10 akan berupa program komputer yang akan berguna untuk mendukung dalam pemodelan komputasi. Pertanyaan, apakah informatika perlu untuk bidang sosial dan humanitas atau soshum dan seni? Jawabannya adalah, bidang sosial dan humanitas serta juga seni juga memerlukan komputer. Kalaupun siswa tidak akan memilih karir menjadi pengembang sistem komputasi, pengolahan data dalam suatu riset sosial akan membutuhkan perkakas pengolahan yang akan membutuhkan informatika. Perkakas informatika ini disederhanakan antarmukanya sehingga pengguna bidang non-informatika hanya perlu memandang perkakas informatika sebagai black box. Artinya, pengguna bidang informatika tidak perlu tahu detailnya, tinggal memakai seperti banyak pemakai televisi atau kulkas tanpa perlu mengerti rangkaian elektronika di dalamnya. Akan tetapi, memahami struktur dari perkakas dengan baik dan memahami logika pengembangannya akan membantu mengembangkan perkakas. Sistem sosial banyak dimodelkan dan disimulasikan untuk mengaitkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Simulasi memungkinkan kita melakukan percobaan dengan mengubah-ubah parameter dan melakukan what if analysis atau bagaimana jika, dan seterusnya. Pertanyaannya berikutnya adalah, apa hubungan informatika dengan matematika? Jawabannya, matematika adalah akar dari informatika, terutama untuk bidang logika dan matematika diskrit, statistika, dan analisis data. Informatika memadukan teori-teori matematika dan bidang lain dengan prinsip dan teori informatika untuk menghasilkan model komputasi yang dapat disimulasikan dengan komputer. Pertanyaan berikutnya adalah, apa hubungan informatika dengan ilmu pengetahuan alam? Jawabannya, informatika akan menjadi alat berpikir saat mengembangkan model-model komputasi untuk bidang kimia, biologi, fisika, atau sebagainya. Kemajuan sains
banyak dicapai dengan kemajuan bidang informatika. Sebaliknya, kebutuhan pemodelan dan komputasi sains juga menyebabkan teknik untuk pengolahan, analisis, dan interpretasi data bagi sains semakin baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa hubungan informatika dengan engineering atau rekayasa? Jawabannya, dalam proses rekayasa, insinyur-insinyur menentukan kebutuhan, melakukan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian produk atau artefak. Insinyur sipil akan menghasilkan berupa bangunan, gedung, jembatan, atau lainnya. Insinyur mesin menghasilkan mesin dan engine untuk berbagai alat, mulai engine pesawat, mobil, atau alat rumah tangga sederhana. Praktik lintas bidang informatika memberi kesempatan siswa untuk melakukan praktik proses rekayasa yang meliputi analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sebelum mengembangkan produk atau artefak komputasional. Pertanyaan berikutnya, kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pelajaran informatika? Apakah sama dengan SMP? Jawabannya, ya, masih sama dengan saat fase SMP. Siswa kelas 10 akan mengalami pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PBL, pembelajaran berpusat pada siswa atau Student Centered Learning atau SCL, dan pembelajaran berbasis inquiry atau Inquiry Based Learning. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa secara berkelompok akan membuat karya atau proyek untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dimaksud dengan transformasi digital? Jawabannya adalah, transformasi digital mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk mengubah praktik pekerjaan dan bahkan kehidupan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari menjadi digital, yaitu lebih banyak memakai sistem komputer. Hal ini semakin mungkin karena masyarakatnya juga semakin melek digital atau digital literate. Perangkat keras semakin canggih dan justru menjadi murah serta berkinerja tinggi atau powerful. Perangkat lunak semakin mudah dioperasikan dan teknologi juga memungkinkan sistem beroperasi lebih efisien dan memberikan nilai manfaat bagi kehidupan. Pertanyaan berikutnya, apa itu Big Data? Jawabannya adalah, istilah Big Data banyak disebut-sebut. Big Data adalah istilah yang menggambarkan data terstruktur maupun tidak terstruktur yang bervolume besar yang cepat pertumbuhannya. Data tersebut membanjiri dunia digital karena semakin banyak orang mengisi konten lewat aplikasi, misalnya berkomunikasi atau bersosialisasi melalui media sosial. Namun, bukan jumlah data yang penting. Apa yang dilakukan organisasi dengan data, itulah yang penting. Big data dapat dianalisis untuk selanjutnya dipakai mengarahkan keputusan seseorang, memberikan rekomendasi, atau yang lainnya. Dalam organisasi dan bisnis, big data dapat dipakai untuk membantu proses pengambilan keputusan yang strategis dengan menggali halaman web yang dapat diakses secara publik. Pertanyaan selanjutnya, apa itu artificial intelligence? Jawabannya adalah, semula kecerdasan buatan hanya dikaitkan dengan robot yang menggantikan peran manusia. Sekarang, kecerdasan buatan tidak hanya berkaitan dengan robot. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru, dan melaksanakan tugas seperti manusia. Sebagian besar contoh AI yang kita dengar dewasa ini, mulai dari komputer yang bermain catur hingga mobil tanpa awak atau autonomous car, sangat mengandalkan pembelajaran mendalam dan pemrosesan bahasa alami. Dengan menggunakan teknologi ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses sejumlah besar data dan
mengenali pola dalam data. Nah, jika mesin atau dapat berupa perangkat lunak saja atau gabungan perangkat lunak dan perangkat keras dapat belajar, tentunya siswa SMA kelas 10 juga pasti bisa belajar jauh lebih baik daripada mesin, kan? Manusia harus unggul dari mesin karena manusia menciptakan mesin. Selamat belajar, sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang datang.